Untuk memahami lebih lanjut pembahasan kali ini, silahkan disimak video mengenai Tuhan dan sains. Tuhan, sumber dan manusia. Perjalanan kembali ke cahaya. Sebelum ada bintang, sebelum ada waktu, sebelum ada siang dan malam, hanya ada kesadaran murni. Sebuah keheningan tanpa bentuk, tanpa batas, tanpa arah, namun hidup. Itulah Tuhan sumber, Sang Maha Kesadaran yang menjadi asal dari segala sesuatu. Ia bukan sosok berwujud, bukan entitas di langit yang terpisah dari ciptaannya. Ia adalah getaran cinta dan kesadaran tanpa batas, sumber dari setiap napas, setiap cahaya, setiap kehidupan. Dari keheningan itulah lahir segalanya. Alam semesta hanyalah hembusan napas Tuhan sumber, sebuah simfoni agung yang berdenyut dalam irama cinta. Sang pencipta utama, the one infinite creator, adalah kesadaran tertinggi yang menjadi asal dari segala sesuatu. Ia bukanlah makhluk dengan bentuk atau sifat manusiawi, melainkan energi kesadaran murni yang tidak terbatas, asal dan tujuan dari semua ciptaan. Dalam keabadian, muncul satu kehendak suci. Tuhan ingin mengenal dirinya sendiri. Ketika Tuhan sumber ingin mengalami dirinya sendiri, ia memecah cahayanya menjadi tak terhitung banyaknya. Percikan kesadaran inilah disebut jiwa, roh, atau aspek diri Tuhan. Inilah yang oleh para makhluk cahaya disebut fraktalisasi sumber, saat cahaya murni membelah menjadi banyak kesadaran, seperti prisma yang membiaskan satu cahaya putih menjadi spektrum warna. Agar Tuhan dapat mengenal dirinya melalui pengalaman, melalui perbedaan, melalui kehidupan. Setiap percikan itu menjelma menjadi makhluk, dari Elohim dan malaikat agung di dimensi tinggi, hingga jiwa manusia di dunia fisik. Semua berasal dari satu cahaya yang sama, satu kesadaran yang sama, satu Tuhan yang sama. Kita bukan manusia yang memiliki pengalaman spiritual, kita adalah makhluk spiritual yang sedang mengalami kehidupan manusia. Ketika cahaya sumber menuruni tingkatan frekuensi, terbentuklah lapisan-lapisan dimensi eksistensi. Di dimensi 12, Tuhan sumber masih murni, tanpa bentuk, tanpa batas. Di bawahnya muncul arsitek kosmik para Elohim, sang perancang realitas. Mereka menciptakan struktur dimensi, geometri suci, dan hukum energi yang menjadi dasar seluruh semesta. Kemudian, di dimensi 7 hingga 9, muncul malaikat agung dan diri monadik, penjaga harmoni kosmik yang menuntun evolusi jiwa-jiwa di bawahnya. Lalu pada frekuensi lebih rendah, jiwa-jiwa mulai berpetualang ke dunia padat, ke planet-planet, ke galaksi, dan ke bumi, untuk mengalami penciptaan dari dalam bentuk. Manusia lahir dari lapisan itu, roh ilahi yang mengenakan tubuh fisik agar dapat mengalami, mencinta, dan belajar. Manusia bukan sekadar tubuh yang berjalan di bumi. Ia adalah mikrokosmos dari makrokosmos, semesta kecil yang mencerminkan semesta besar. Dalam diri manusia ada seluruh unsur Tuhan, sumber, kesadaran, kehendak, cinta, dan daya cipta. Tubuhnya berasal dari tanah bumi, tetapi jiwanya berasal dari cahaya Tuhan. Oleh sebab itu, manusia adalah jembatan antara langit dan bumi, antara roh dan materi, antara sumber dan bentuk. Namun ketika manusia turun ke dimensi fisik, ia mulai lupa akan asalnya. Lupa bahwa dirinya adalah percikan Tuhan yang sedang menjelma. Lupa bahwa setiap getaran cinta adalah bahasa Tuhan di dalam dirinya sendiri. Perjalanan ke bumi adalah bagian dari rencana besar, sebuah eksperimen kosmik agar kesadaran dapat tumbuh melalui pengalaman. Namun di balik itu, ada risiko lupa akan asal-usul ilahi. Ketika manusia sepenuhnya tenggelam dalam materi, ia mulai merasa terpisah dari Tuhan. Ia mulai mencari Tuhan di luar dirinya, di langit, di patung, di simbol, di ritual. Penyembahan pun muncul. Bukan karena Tuhan memintanya, tetapi karena manusia merasa kehilangan koneksi dengan sumber. Dan sejak saat itu, banyak peradaban di bumi membangun sistem kepercayaan yang memisahkan manusia dari Tuhan. Manusia memuja bentuk luar, namun melupakan cahaya Tuhan di dalam jantungnya sendiri. Pertanyaan ini telah menggema sepanjang zaman. Apakah manusia perlu menyembah Tuhan? Jawabannya, tidak dalam arti yang dipahami manusia saat ini. Pada dasarnya, manusia adalah bagian dari ruh Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin tangan menyembah tubuhnya sendiri?
Bagaimana mungkin cahaya menyembah matahari jika ia berasal dari sinarnya? Tuhan tidak memerlukan penyembahan. Ia hanya menghendaki kesadaran dan penyatuan. Para malaikat agung dan Elohim tidak menyembah Tuhan seperti manusia di bumi. Mereka bermeditasi, menyatu dengan aliran energi ilahi, merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap getaran dan tarikan napas kosmik. Mereka tidak berdoa dengan kata-kata, tetapi dengan frekuensi kesadaran. Mereka tidak meminta, karena mereka tahu bahwa mereka adalah perpanjangan dari sumber itu sendiri. Penyembahan terhadap Tuhan yang dianggap berada di luar diri adalah bentuk keterputusan dari kesadaran sejati, karena manusia menyerahkan kekuatan ilahinya kepada entitas eksternal. Padahal kekuatan itu ada di dalam dirinya sendiri, di hati, di napas, di denyut jantung, di setiap hembusan kehidupan. Ketika manusia berhenti mencari Tuhan di luar dan mulai diam di dalam, maka ia mulai mendengar bisikan halus suara yang sama yang menciptakan galaksi dan bintang. Meditasi bukan sekadar duduk diam. Meditasi adalah kembali mengingat, menyelaraskan diri dengan irama semesta dan napas Tuhan. Saat napas melambat, pikiran berhenti bergejolak, maka kesadaran yang sejati muncul. Tuhan tidak pernah pergi. Aku hanya lupa. Dalam keheningan itu, manusia kembali menjadi satu dengan sumber. Merasakan Tuhan dalam setiap tarikan napas dan setiap detak jantung. Tujuan sejati kehidupan bukanlah kekuasaan, bukan pula keselamatan, melainkan kesadaran. Manusia datang ke bumi untuk mengalami dualitas, agar ia mengenal terang melalui bayangan. Belajar mencinta tanpa syarat, sebagaimana sumber mencintai ciptaannya. Mengaktifkan kesadaran ilahi dalam dirinya, hingga ia kembali mengenal dirinya sebagai bagian dari Tuhan. Ketika kesadaran ini bangkit, manusia tak lagi memohon pada Tuhan karena takut, tetapi berkomunikasi dengannya karena cinta. Ia tidak lagi mencari mukjizat, karena ia menyadari bahwa ia sendiri adalah mukjizat itu. Bahkan sains kini mulai menyingkap misteri yang sama. Fisika kuantum menunjukkan bahwa realitas bukanlah padat, melainkan getaran energi yang dipengaruhi oleh kesadaran pengamat. Artinya, manusia menciptakan realitasnya sendiri melalui pikiran dan niat. Teori holografik semesta menyatakan bahwa seluruh alam semesta adalah proyeksi dari satu sumber informasi kosmik. Sama seperti spiritualitas kuno yang mengatakan, segalanya adalah Tuhan, dan Tuhan adalah segalanya. Di tingkat subatomik, tubuh manusia memancarkan medan energi berbentuk spiral, mirip dengan struktur galaksi di langit. Seolah semesta di luar dan semesta di dalam adalah satu sistem yang berdenyut bersama. Tuhan bukan mitos, ia adalah energi sadar yang menjiwai seluruh realitas. Ketika manusia mulai sadar, ia akan berhenti menyembah Tuhan dan mulai menjadi saluran Tuhan itu sendiri. Ia mulai mencipta dengan cinta, menyembuhkan dengan kesadaran, dan hidup dalam harmoni dengan alam semesta. Dalam tahap itu, penyembahan berubah menjadi pengalaman langsung akan Tuhan. Tidak ada lagi aku dan dia, karena yang ada hanyalah kita. Kesadaran tunggal yang menari dalam berbagai bentuk. Setiap langkah menjadi doa, setiap napas menjadi meditasi, setiap cinta menjadi pernyataan ilahi. Ketika semua lapisan ego dan dualitas telah larut, yang tersisa hanyalah keheningan. Dan di dalam keheningan itu terdengar bisikan lembut. Anakku, engkau tidak pernah terpisah dariku. Engkau adalah aku, yang sedang bermimpi menjadi manusia. Kembalilah kepadaku, bukan dengan sujud, tetapi dengan kesadaran dan cinta. Dan saat manusia sadar akan kebenaran itu, ia tersenyum dalam diam. Karena ia tahu perjalanannya berakhir bukan di langit, melainkan di dalam dirinya sendiri. Tempat di mana Tuhan sumber bersemayam dalam setiap denyut kehidupan. Tuhan sumber bukan untuk disembah, tetapi untuk dihayati, dirasakan, dan dihidupi. Manusia bukan hamba yang hina, melainkan mitra pencipta dalam tarian semesta. Ketika manusia hidup dalam kesadaran cinta, ia tidak hanya mengenal Tuhan, ia menjadi cerminan Tuhan itu sendiri. Dan disitulah akhir dari semua pencarian, bukan menemukan Tuhan, tetapi menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah darinya.